Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Aditya dari Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Prodi Permesinan Kapal. Di video ini saya akan menjelaskan seputaran hukum maritim. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebagai negara kepulauan berciri Nusantara merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam perut bumi dengan segala isinya. Hukum kemaritiman secara luas diartikan bukan hanya meliputi hukum laut dan hukum sumber daya perikanan serta biota lainnya, serta sumber daya manusia di bidang kelautan dan illegal fishing. Kan tetapi segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, misalnya hukum sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, hukum perdagangan, hukum pengangkutan laut, perjanjian kerja laut atau hukum perburuan, industri maritim atau industri kapal, industri biofarma, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jordan Ayrton 2004. Tujuan hukum maritim antara lain: 1. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. 2. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku, yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu dapat dibedakan menjadi dua batasan. A. Subjek hukum maritim. Subjek hukum maritim dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, manusia. Ada 7 golongan manusia yang ada di atas kapal, yaitu nakoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, dan penumpang kapal. 2. Badan hukum. Terdapat 7 golongan badan hukum yang ada di hukum maritim, yaitu antara lain perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL, International Maritime Organization atau IMO, Ditjen Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan, Kesyah Bandaran, dan Biro Klasifikasi. B. Objek hukum maritim. Terdapat 4 golongan objek yang ada di hukum maritim. Pertama, benda berwujud. Benda berwujud dibagi atas 5 golongan. Pertama, kapal dalam arti luas. Kedua, perlengkapan kapal. Ketiga, muatan kapal. Keempat, tumpahan minyak di laut. Kelima, sampah di laut. 2. Benda tak berwujud. Benda tak berwujud dibagi atas 4 golongan. Pertama, perjanjian-perjanjian. Kedua, kesepakatan-kesepakatan. Ketiga, surat kuasa. Keempat, perintah lisan. Ketiga, benda bergerak. Benda bergerak dibagi atas 3 golongan. Pertama, perlengkapan kapal. Kedua, muatan kapal. Ketiga, tumpahan minyak di laut. 4. Benda tak bergerak. Benda tak bergerak terdapat 1 golongan saja, yaitu galangan kapal. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu A. Hukum maritim nasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk Indonesia sendiri, contohnya adalah 1. Buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. 2. Buku kedua bab 29 KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. 3. Buku ketiga bab 9 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. 5. Peraturan pemerintah atau PP
Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan. 6. Keputusan Menteri atau KM Menteri Perhubungan RI nomor 70 tentang pengawakan kapal niaga. B. Hukum Maritim Internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa atau negara. Contoh dari hukum maritim internasional adalah 1. International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972 atau Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut tahun 1972. 2. International Convention on Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarer 1978, Kode 1995 atau Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. 3. International Convention of Safety of Life at Sea 1974 atau Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974. 4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 atau Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut oleh Kapal tahun 1973 atau 1978. 5. Convention on the International Maritime Satellite Organization 1976 atau Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional atau Inmarsat tahun 1976. 6. International Convention on Maritime Search and Rescue 1979 atau Konvensi Internasional tentang SAR Maritim tahun 1979. Selain itu ada 3 konvensi lainnya, yaitu pertama, SOLAS Convention. SOLAS Convention adalah konvensi yang menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, komunikasi, dan navigasi. 2. MARPOL Convention. MARPOL Convention adalah konvensi yang menangani aspek lingkungan perairan khusus untuk mencegah pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangannya. 3. STCW Convention, yaitu konvensi yang berisi persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh ABK atau anak buah kapal untuk bekerja di atas kapal sebagai pelaut. Nah, itulah sekilas dari hukum maritim. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.